Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat mudaku yang cerdas, soleh dan solehah. Malam hari ini kita akan memulai perkuliahan kita dengan sama-sama berdoa terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita rezeki yang baik, ilmu yang bermanfaat dan amalan yang diterima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli ashabi rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiba wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu rezeki yang baik, ilmu yang bermanfaat dan amalan yang diterima. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Malam hari ini kita akan berdiskusi tentang kerukunan antar umat beragama. Penyaji untuk materi ini adalah kelompok 4. Tentu kelompok 4 telah mempersiapkan berbagai macam materi ya terkait dengan kerukunan antar umat beragama ini. Dan kelompok 1, 2, 5, 6, dan 7 sudah bersiap-siap untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang insya Allah pertanyaan ini akan kita buka dalam 2 termin, ya, minimal 2 termin insya Allah. Setiap termin masing-masing kelompok diharapkan bisa menyampaikan 1 pertanyaan. Jadi tolong diperhatikan karena pertanyaan ini sangat diperlukan untuk penilaian. Sebab jika ada salah satu kelompok misalkan dalam diskusi ini kelompok 5 tidak menyampaikan pertanyaan, maka kelompok 5 kehilangan 5 poin bertanya untuk diskusi kali ini. Jadi manfaatkanlah poin-poin ini untuk mendulang nilai kalian. Ya. Untuk itu, kepada kelompok 4 dipersilahkan untuk memimpin diskusi malam hari ini. Silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anggota kelompok 4, siap? Sudah, saya izin share screen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ahmad Farhan Syahad, SAG MPDI, selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam, serta teman-teman seperjuangan yang senantiasa saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat umur, nikmat iman, dan juga nikmat kesempatan sehingga kita bisa mengikuti perkuliahan online di masa pandemik ini. Sholawat serta salam kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan seringnya bersolawat kita bakal mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Setia Rahma, selaku moderator kelompok 4 yang akan memandu jalannya presentasi pada kesempatan kuliah online malam hari ini. Adapun pemateri yang akan melakukan presentasi dengan judul Kerukunan Antara Umat Beragama. Sebelumnya mohon maaf, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Baik ya. Sebelum memulai diskusi dan presentasi pada kesempatan ini, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Diki Lesmana sebagai penyaji 1, Febri sebagai penyaji 2, Ajeng sebagai penyaji 3, Tiara sebagai penyaji 4, Nurma sebagai penyaji 5, dan Dandi sebagai penyaji 6. Dan terkait dengan kegiatan presentasi online hari ini, yaitu sesi pertanyaan. Untuk yang kedua, sesi presentasi online. Yang ketiga, sesi tanya jawab untuk termin 1. Yang keempat, sesi tanya jawab termin 2. Yang kelima, sesi tambahan atau masukan dari dosen pengampu mata pelajaran kuliah pada kesempatan kali ini. Dan yang terakhir, sesi penutup. Untuk sesi pertama yaitu pembukaan, kita memasuki sesi pertama supaya kegiatan kita hari ini lancar dan mendapatkan berkah. Mari kita kuliah online hari ini dengan baca basmalah bersama-sama.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya kita masuk sesi yang kedua, yaitu atasi Allah. Maka darinya diharapkan untuk menyimak dan diskusi dengan sama sebagai menyampaikan tanggapan, masukan maupun pertanyaan. Dan demi lanjutnya dan kelancaran jalannya presentasi, diharapkan pula kepada peserta kuliah online pada hari ini untuk mematikan mikrofon Google Meet pada fitur layar kalian. Dan kepada kelompok 4, dimohon untuk membagikan slide presentasi melalui fitur Gmail. Baiklah untuk sesi presentasi. Mari kita mulai. Kepada kelompok 4 kami persilahkan. Agama Islam merupakan rahmat Allah. Agama Islam merupakan rahmat Allah. Islam agama yang memberi kasih sayang tanpa batas. Islam memberi ruang kepada agama lain untuk sama-sama hidup. Bahkan Islam melarangnya untuk melakukan kasar kepada penganut agama lain. Islam berasal dari kata keselamatan yang mengandung arti bahwa setiap orang yang baik itu secara langsung atau muslim maupun tidak secara langsung, non-muslim akan mendapatkan keselamatan jiwa dan raga. Islam adalah agama damai yang menyeru kepada sebuah keadilan dan kemakmuran, memerintahkan untuk berbuat baik kepada sesama manusia dan menghargai hak-hak dan nyawa atau hidup dan kehidupan manusia. Islam melarang segala bentuk tindakan-tindakan buruk yang dapat merugikan umat manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 56. Kebenaran agama Islam. Kebenaran agama Islam dapat diimplementasikan dengan jelas, yaitu jelas sejarahnya dan jelas juga ajaran kebenaran Islam. Yang pertama, agama Islam memiliki sejarah yang jelas. Bahkan proses pewahyuan yang disampaikan kepada Rasul Muhammad selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari dapat dengan mudah diimplementasikan melalui catatan-catatan sejarah. Firman Allah, sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah adalah Islam. Terdapat dalam Quran surat Ali Imran ayat 19. Kedua, bahwa agama Islam memberikan keterangan yang tidak harus percaya tanpa harus melakukan penelitian karena sudah pasti benar. Sebagai contoh, proses kejadian manusia setelah diselidiki oleh para ahli, ternyata memang benar seperti yang ada dalam Al-Quran. Padahal kita tahu bahwa dulu mana ada lab, catatan alat-alat canggih, tapi Al-Quran telah menjelaskannya. Oke, untuk yang selanjutnya kami persilakan kepada Diki selaku penyaji kedua. Kerahmatan Islam bagi seluruh alam. Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Sebagai bentuk rahmat dan rasa kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, karunia dan nikmat yang diberikan kepada makhluknya di seluruh alam semesta. Rahmat ini adalah milik Allah dan diturunkan kepada Islam. Nabi Muhammad diutus ke dunia ini adalah untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Selanjutnya, slide. Oke, baik. Untuk Ajeng sebagai penyaji 3, saya persilakan. Kebersamaan umat beragama dalam kehidupan sosial atau toleransi. Kerukunan antar umat beragama adalah hubungan sesama umat beragama yang dilandasi dengan toleransi, saling pengertian, saling menghormati, saling menghargai dalam kesetaraan pengalaman ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Agama Islam merupakan rahmat bagi seluruh alam. Makna Islam. Makna Islam yaitu kata Islam berarti damai, selamat, sejahtera, penyebaran diri, taat, dan patuh. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang mengandung ajaran untuk menciptakan kedamaian, keselamatan, dan dalam kehidupan umat manusia pada khususnya dan semua makhluk Allah pada umumnya. Ajaran agama Islam memiliki karakteristik sebagai berikut.
Yang pertama yaitu sesuai dengan fitrah hidup manusia, yang kedua ajarannya sempurna, yang ketiga kebenarannya mutlak, dan yang keempat mengajarkan keseimbangan dalam berbagai aspek kehidupan, yang kelima fleksibel, yang keenam berlaku secara universal, yang ketujuh logis, dan yang kedelapan inti ajarannya tauhid, dan yang terakhir yaitu menciptakan rahmat. Baik, untuk Tiara sebagai penyaji 4, saya persilahkan. Islam sebagai rahmatan lil alamin. Fungsi Islam sebagai rahmat tidak bergantung pada penerimaan atau penilaian manusia, dan dijelaskan dalam kisah surat Al-Anbiya bentuk-bentuk kerahmatan Allah pada ajaran Islam sebagai berikut. Yang pertama, Islam memberikan kebebasan pada manusia untuk menggunakan potensi yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Islam menghargai dan menghormati manusia sebagai hamba Allah, baik mereka Muslim maupun non-Muslim. Tiga, Islam mengatur pemanfaatan alam baik secara profesional. Yang keempat, Islam menghormati kondisi spesifik individu manusia dan memberikan perlakuan yang spesifik pula. Kerukunan antar umat beragama. Kerukunan merupakan kebutuhan bersama yang tidak dapat dihindarkan di tengah perbedaan. Perbedaan yang ada bukan merupakan penghalang untuk hidup rukun dan berdampingan dalam bingkai persaudaraan dan persatuan. Kendala-kendala dalam mencapai kerukunan antar umat beragama, yang pertama, rendahnya sikap toleransi. Yang kedua, kepentingan politik. Dan yang ketiga, sikap fanatisme. Untuk solusinya adalah, yang pertama, dialog antar pemeluk agama. Yang kedua, bersikap optimis. Yang ketiga, menumbuhkan paham pluralisme agama dan kerukunan antar pengaruhnya. Yang keempat, tidak mudah disulut dan diadu domba serta dimanfaatkan. Untuk yang terakhir, kebersamaan umat beragama dalam kehidupan sosial. Kepada Nurma selaku penyaji 5, saya persilahkan. Pandangan agama Islam terhadap non-Muslim. Dari segi akidah, setiap orang yang tidak mau menerima Islam sebagai agamanya disebut kafir atau non-Muslim. Kata kafir berarti orang yang menolak, yang tidak mau menerima atau menaati aturan Allah yang diwujudkan kepada manusia melalui ajaran Islam. Tanggung jawab sosial umat Islam menjalin silaturahim dengan tetangga, memberikan infak sebagian dari harta yang dimiliki, menjenguk bila ada anggota masyarakat yang sakit dan takziah, memberi bantuan kepada masyarakat, penyusunan sistem sosial yang efektif dan efisien. Lalu ada amar ma'ruf dan nahi munkar. Amar ma'ruf dan nahi munkar adalah memerintahkan orang lain untuk berbuat baik dan mencegah perbuatan yang jahat. Baik, kepada Dandi selaku penyaji 6, saya persilahkan. Ukhuwah Islamiyah dan Ukhuwah Insaniyah. Ukhuwah Islamiyah adalah suatu ikatan yang sangat kuat yang tidak dapat ditandingi oleh ikatan apapun. Ukhuwah pada mulanya berarti persamaan dan keserasian dalam banyak hal. Karena persamaan dalam keturunan mengakibatkan persaudaraan, persamaan menurut Quraisy Shihab dalam buku Membumikan Al-Quran. Tujuan ukhuwah Islamiyah adalah membangun kerukunan sesama umat. Menjalin ukhuwah Islamiyah adalah bentuk mendekatkan diri kepada Allah. Oke. Kepada Febri selaku penyaji 7, saya persilahkan. Macam-macam ukhuwah Islamiyah. Yang pertama, ukhuwah Ubudiyah adalah persaudaraan sesama makhluk yang sama-sama ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak cuma pada manusia, jenis ukhuwah ini juga termasuk pada bintang dan tumbuhan. Contohnya adalah persaudaraan antar pemeluk agama. Yang kedua, ukhuwah insaniyah. Artinya seluruh umat manusia adalah bersaudara karena mereka semua berasal dari seorang ayah dan ibu yang sama, yaitu Adam dan Hawa. Yang ketiga, ukhuwah
wataniyah, wa an-nasab adalah persaudaraan dalam keturunan kebangsaan, dan yang terakhir ukhuwah fi din al-Islam adalah persaudaraan sesama umat muslim. Ukhuwah insaniyah yaitu persaudaraan sesama umat manusia. Manusia mempunyai motivasi dalam menciptakan iklim persaudaraan hakiki dan berkembang atas dasar rasa kemanusiaan yang bersifat universal. Seluruh manusia di dunia adalah bersaudara. Al-Quran memerintahkan agar setiap manusia saling mengenal dan memperkuat hubungan persaudaraan di antara mereka. Contoh ukhuwah insaniyah yang pertama yaitu membantu setiap orang yang sedang mengalami musibah bencana alam seperti orang yang baru dilanda banjir dan tsunami. Yang kedua, bahu-membahu dalam menghadapi permasalahan. Yang ketiga, tidak memusuhi seseorang hanya karena berbeda suku atau berbeda ras. Yang keempat, menghargai perbedaan yang ada di lingkungan masyarakat. Dan yang terakhir, ramah kepada setiap orang. Presentasi online baru saja usai kita simak. Sekarang kita memasuki sesi tanya jawab.